Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifatul Khalilah dengan NIM 2240313. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Anwar selaku dosen dari mata kuliah Pemasaran Internasional. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 12 tentang keunggulan bersaing. Saya akan menjelaskan tentang konsep keunggulan bersaing. Apa sih konsep keunggulan bersaing itu? Nah, konsep keunggulan bersaing itu berasal dari teorinya Porter dalam bukunya yang berjudul Competitive Advantage pada tahun 1985. Nah, keunggulan bersaing ini adalah kemampuan yang diperoleh dari sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut itu lebih baik dari pesaingnya dan memberikan tempat yang istimewa di pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen utama dalam keunggulan bersaing. Nah, elemen utama dalam keunggulan bersaing ini ada 4. Yang pertama yaitu inovasi dan kapasitas dinamis. Inovasi menjadi sebuah kebutuhan utama dalam perusahaan untuk menciptakan sesuatu yang menarik. Sedangkan kapasitas dinamis ini menekan bagaimana perusahaan tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan yang cepat berubah ini. Yang kedua yaitu orientasi pelanggan dan nilai yang disarankan. Perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang mampu memahami kebutuhan dan masalah pelanggan, kemudian mentransformasikannya menjadi nilai yang unik. Nah, nilai tersebut itu berupa kemudahan, kualitas superior, dan pengalaman. Ketiga yaitu efisiensi operasional dan keunggulan biaya. Efisiensi operasional menjadikan komponen penting yang memungkinkan bisnis menjaga profitabilitas dan menawarkan harga yang kompetitif. Yang keempat yaitu sumber daya manusia dan budaya organisasi. Nah, elemen ini mencakup talent acquisition, pengembangan keterampilan, dan kepemimpinan yang visioner. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor pendukung dalam keunggulan bersaing. Faktor pendukung ini ada 4. Yang pertama yaitu faktor produksi yang merujuk pada kualitas dan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu kondisi permintaan, yaitu karakteristik dan permintaan domestik terhadap produk atau jasa. Yang ketiga yaitu industri pendukung dan industri yang terkait. Nah, kedua industri ini saling berhubungan. Industri pendukung itu menyediakan bahan baku, sedangkan industri yang terkait itu mendorong untuk terus berinovasi dan berpengetahuan. Dan yang keempat yaitu strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Nah, dari ketiga ini itu saling berkaitan. Strategi perusahaan itu seperti fokus pada biaya rendah dan diferensiasi. Dan struktur organisasi itu mempengaruhi perusahaan untuk berinovasi dan bersaing. Tantangan dalam mencapai keunggulan bersaing. Nah, pada tantangan ini ada 2. Yang pertama yaitu tantangan dari lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Nah, pada lingkungan internal ini itu mencakup perubahan tujuan, strategi perusahaan, serta kompetensi sumber daya. Sedangkan dari lingkungan eksternal itu mencakup kebudayaan, politik, sosial, dan juga pendidikan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perusahaan harus melakukan langkah-langkah yang strategis. Yang pertama, yaitu melakukan analisa mendalam tentang perubahan pasar melalui analisa perilaku konsumen dan kebutuhan baru. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi peluang baru untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga yaitu membangun tim yang kuat dan adaptif. Ini merupakan salah satu fondasi untuk mencapai keunggulan bersaing. Yang terakhir yaitu strategi inovasi dan diferensiasi. Nah, strategi ini merupakan strategi yang paling krusial dalam keunggulan bersaing sehingga dapat menciptakan nilai yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing.
Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.